Ready to go, sir? Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motoshop. Kita sekarang jadi tim Martial One Tree. Nggak, ini helm keren dari JPX Helmet. Nah, ini helm replika yang digunakan oleh seluruh tim Martial di Mandalika Circuit. Cuma Mandalika Circuit kan warnanya orange. Yang ini warnanya Tosca gini, tapi keren kan? Kalau mau silahkan beli di JPX Helmet. Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan ini nih. Motor Yamaha R1M 2022 milik Coco David yang sudah di-upgrade di segala sisi, yang menjadi idaman-idaman imajinasinya doi sebagai motor superbike yang superbike. Oke? So stay tune di One Tree Motoshop karena kita bahas satu-satu. Ini lagi-lagi, kalau kalian ingat, ada Honda CBR 1000 Repsol 2013 yang pakai shooter warna silver, same person. Jadi emang jiwanya doi memang superbike banget. Ini adalah superbike doi kedua. Project utamanya adalah swing arm shooter dari Switzerland. Di mana Shooter adalah perusahaan dari milik Mr. Eskil Shooter. Doi-nya dulu adalah pembalap GP. Dan doi bikin rangka motor clutch swing arm buat balapan GP. Ini salah satunya swing arm superbike yang dibikin oleh Shooter Switzerland buat Yamaha R1. Perlu kita jujur aja, dengan swing arm ini tampilan motor jauh berbeda. Setuju atau nggak? Kalau sejauh seingatan saya, ini adalah R1M nomor 3 yang pakai swing arm shooter. Selain bentuknya, sebenarnya ini swing arm yang benar-benar dibikin dengan engineering yang luar biasa. Maksudnya apa? Craftsmanship-nya luar biasa. Dia pakai weldingnya robot, dice-nya, terus juga kualitasnya luar biasa. Dia itu rigid, lebar, enteng, dan memungkinkan sekali untuk pengaturan geometri sesuai kebutuhan orang-orang yang dipakai beneran racing. Jadi panjang swing arm, derajat swing arm, panjang lengan shock, beban lengan kuasa lengan beban shock, itu semua bisa diatur. Dan perhitungannya bener-bener perhitungan geometri yang ya kalau kita bilang sih ya we don't need it, tapi dia udah capability ke arah sana. Cuma ya, in anyway, selain bikin handling motor berubah, ini berubah loh bro. Beneran motor swing arm standar, yang lain nggak dikira rubah, ganti aja swing armnya. Motornya berubah. Motornya berubah karakternya. Selain di sisi situ, tampilannya dong. Tampilannya lu bayangin tuh. Tebel, gede, itunya ke bawah. Nah, ganteng. Dia sudah dilengkapi dengan Hager Carbon yang memang dapat dari shooternya. Jadi ini top killer modification on this bike. Dari sini, Joey juga berangkat ke beberapa hal lain. Contohnya, untuk area performance, yang di-upgrade hanyalah intake menggunakan sprint filter. Nah, exhaust yang dipakai ini adalah Aero 3/4 system, alias headernya sebenarnya masih pakai yang standar, tapi sudah titanium kalau R1. Karena memang doi nggak ngejar performance sampai gimana, menurut saya sangat cukup. Sudah titanium header standar, toh sudah free flow, habis itu 3/4 kit. Tapi gara-gara, sebenarnya ini mid pipe pun juga bukan mid pipe original ya, karena menggunakan swing arm shooter, area sini nih, ini jadi terbatas. Akhirnya jadi mentok lah kalau yang standarnya. Mau nggak mau, jadinya kita harus re-engineering mid pipe titanium. Tapi hitungannya tetap pakai size 60 mili, kesananya trompet ke yang sananya, rahasianya gitu. Kalau untuk performance, areanya itu yang diganti. Suspensi tetap mengandalkan standar, Öhlins elektronik depan belakang bawaan R1M, yang kalau di 2021 Plus itu tampilannya udah berubah dibandingkan yang pertama 2015 sampai
18. Jadi settingannya dia ada manual 1-2, otomatis, tapi otomatiknya juga bukan yang kayak rebound. Dia pakai bahasa halus penggunaan street. Jadi kayak front lebih firm atau enggak, belakang, terus help enggak pas lagi acceleration gitu. Jadi pertama kali gue lihat gituan, itu pertama di Honda CBR 1000 RRR. Kalau gue ngeliatnya jadi kayak agak weird, kok bahasanya berubah gitu. Tapi ya ternyata R1 juga begitu ya. Jadi kalau sekarang udah di-tuning, cuma saya taruh di manual. Karena menurut saya tetap saya confident manual. OZ Racing Gas RSA. Gas RSA itu adalah line up forged aluminium yang sudah dedikasi buat street use, tapi capable for race use. Terus palangnya 6. Ada ciri khas banget nih yang ini nih, dindingnya. Coba deh. Kesuksesan OZ tuh sangat gila ya. Sampai-sampai banyak manufacturer pelek ikut-ikutan bikin coakan-coakan di pinggiran. Segitu, itu tanda kesuksesan suatu produk jadi flagship. Nah itu, banyak yang niru sama-sama. Jadi peleknya ini palang 6 kalau yang gas RSA, tapi forged aluminium. Saya mau kasih bocoran sedikit. Dunia velg, terutama OZ, itu ada forged aluminium, ada forged magnesium. Forged magnesium itu sebenarnya ada yang bisa kalian pakein street, yakni namanya Cativa. Kalau yang forged aluminium, forged magnesium, cuma dia tidak boleh anodize, dia painted alias powder coated. Kalau yang aluminium itu ya kayak gini, lebih banyak buat ke street use. Kenapa? Karena sudah dipikirkan ketebalannya supaya Anda aman menggunakan di jalan. Jadi dia thickness-nya beda. Terus ada yang palang 5 Piega, ada yang palang 6 gas RSA. Dah. Ada juga line up khusus dipakai racing kayak di Moto2 itu ada forged alloy tapi tipis banget. Itu sebutnya Piega R. Itu tipis dan itu sebenarnya dedikasinya buat racing, not for street use. Jadi ada limited strength. Habis itu ada lagi Cativa R forged magnesium. Di kelas Moto3 ada pelek kecil itu tuh. Yang palangnya ada yang palang 6, ada yang palang 8. Cativa R forged magnesium. Dan ada juga Cativa R yang forged magnesium, palangnya ada 6, ada 8. Yang digunakan oleh salah satunya motor balap Marc Marquez, Honda HRC. Kalian lihat velgnya? Ya, itu forged magnesium. Ada limited mileage-nya loh. Velg-velg balap ini ada limited mileage dan you cannot use on the street karena tidak ready untuk kena hantaman kalau lobang. Impact sebesar itu tidak siap untuk itu. Coming soon akan ada line up khusus palang 8 forged magnesium tapi bisa dipakai street use. Menarik gak? Kalau menarik, tolong nanti komen-komen yang banyak. Kalau komennya banyak, dijadiin deh kita minta ke OZ, digas ide-idenya, oke? Nah itu. Jadi ini pakai OZ gas RSA, warna blue anodized, tapi bannya masih dipertahankan pakai Badlex RS10 yang lama karena doi suka dengan Badlex yang ini, gitu. Next, kita bahas hal yang lain, brake system. Untuk brake systemnya kita bahas dari depan dulu deh. Ini menggunakan disc brake dari Tecadisci Italia. Size 320 mili, dia punya flagship, dia punya drill itu tidak lurus, tapi menyamping sehingga hasilnya lebih artistik ya. Udah gitu, dalam kondisi baru kalian bisa lihat bahwa sisi terluar dari disc brake mendapatkan treatment khusus. Saya lupa, kemarin pas lagi EICMA ketemu dia kasih tahu ini namanya di treatment apa ya. Aduh. Morbidium, Carbodium. Ya oke lah. Mohon maaf teman-teman, saya lupa. Tapi saya pikir treatment tersebut yang membedakan metalurgi disc brake Tecadisci sama yang lain. Ternyata saya salah. Kata doi, the father and also the son, bahwa treatment yang diberikan pada disc brake Tecadisci adalah treatment khusus sehingga pada trek atau balapan disc brake ini jauh lebih siap untuk digunakan daripada
disc brake lain karena dengan treatmentnya khusus, dia siap untuk langsung digeber high heat. Karena bahwa sebenarnya saat Anda menggunakan disc brake baru, brake pad baru di mobil ataupun di motor, Anda wajib melakukan brake system bedding. Apakah itu? Kalau Anda menggunakan kampas baru, ataupun disc brake baru, ataupun keduanya, Anda harus memberikan kesempatan kampas dan disc brake saling inrain. Dikupas kulitnya, mengalami peningkatan termostat tinggi, habis itu turun, dan segala macam proses kimianya. Supaya alhasil nanti dipakai, metalnya siap, kampasnya juga siap, dan tahukah kalian saat brake pad ketemu disc brake terjadi gesekan panas dan juga ada gasnya juga menciptakan lapisan khusus dan lain-lain. Makanya kalau terutama di mobil, kalau disc brake Anda tidak di bedding dengan benar, akan terjadi heat spot, oval, dan lain-lain. Itulah sebabnya. Jadi kalau TK Disc, dia udah kasih coating khusus sehingga lebih siap dan lebih ready to go, ready to race gitu. Tapi saya suka dia punya style hard anodizing. Lalu kalian di sini peleknya OZ Gas RSA, remnya lagi kita bales. DOE pakai Brembo Endurance GP4LM. Ini adalah Brembo GP4LM 108 mili. Keren ya. Spesialnya kaliper ini sebenarnya adalah kaliper yang diciptakan untuk balap superbike endurance. Dengan kenapa dia harus ciptakan khusus? Endurance itu sangat tinggi pressure-nya karena heat terus-menerus Anda balap sekian panjang. Jadi kita butuh durability endurance di bagian seal-sealnya kah? Terus juga bodinya yang lebih cepat rilis panas kah? Dia dapat sirip-sirip yang buat melepas panas supaya kaliper lebih dingin kah? Karena begitu, karena musuh dari rem adalah sebenarnya friction menghasilkan panas. Nah, musuhnya panas. Kalau kita bisa maintain buang panas ini, kita akan mendapatkan konsistensi dan persistensi kemampuan brake system. Kan begitu. Sebenarnya mestinya ini saya dapat brake pad di balik brake pad itu ada lagi heat release guard-nya ada lagi, fin-nya lagi nanti buat di belakang. Tapi since ini motor nggak akan dipakai balap, jadi we don't need one. Jadi ini langsung brake pad khusus untuk Brembo GP4LM, langsung pasangin. Dan ini adalah brake pad khusus Z03 series. Remnya pakem habis. Motor ini tentu udah saya tes dong, ya kan? Sebelum dikirim balik ke Tuban, saya harus tes, make sure everything. Dan feeling dari remnya perfect tuh. Cara dia ngerem pas lagi gesek, abis itu pas lagi terbentuk panas, dia bisa kayak gigitnya makin gigit tapi halus, woot gitu. Ini top. Boleh cerita nggak kok David? Sebenarnya Brembo GP4LM ini tadinya yang mau dipasang di Ducati Panigale saya, tapi karena kok David minta, ya sudahlah. Ini dipasang di R1M, saya pakai GP4RR aja. Kenapa begitu? Karena Koko David adalah sultannya saya. Nggak bercanda. Nggak apa-apa. Duluan Koko. Lebih keren di sini. Saya juga senang kok Panigale jadinya pakai GP4RR. Warnanya dari abu-abu, lebih gelap, lebih misterius. Sebelum kelupaan, ini serang remnya juga udah diganti pakai Hell Brake Line yang dimanufacture oleh One Tree Motorshop karena kita adalah salah satu dealer resmi dari Hell Performance UK. Jadi barang kita original, produksinya juga sesuai standar dari Hell Performance UK dan kebetulan namanya sama, Benny Ben Finer, Hell Performance guy in the UK. Kemarin sempat di UK sebenarnya pengen mampir ke tempatnya Doi, cuma ya bad luck lah ya. Di hari yang sama, sebenarnya dari tempatnya RNG, saya tinggal nyetir 1 jam atau 1 jam setengah ke tempat Hell Performance. Cuma terjadi badai di Southern UK, sehingga kata dia, area tempat kita flooded. Unless lu datang pakai big SUV, no you cannot go into our place. Gitu katanya, jadi ya nggak bisa. Tapi next time I will visit you, Ben. Oke, brake line, Hell Performance dengan quick lock
khusus Hell. Nah, kalau di balapan endurance sering nih memang harus pakai ini. Kenapa? Saat dia masuk pit, mereka langsung ganti ban yang langsung sama roda-rodanya sama dis-disnya, kalipernya pun langsung dicopot cepet, pek, copot pek, ganti kaliper baru, tek, langsung colok lagi cet. Nggak ada waktu untuk bleeding-bleedingan gitu. Masih berkaitan dengan rem, kita lihat nih. Master rem belakangnya dikawal dengan master rem yang premium juga, Superbike ya. Master remnya yang billet utuh, dan karena layout daripada remnya di footstepnya R1 itu seperti tegak, jadi kita harus pilih yang master rem yang juga tabungnya posisinya tegak supaya jangan sampai bocor-bocor. Karena untuk belakang dia ada dua macam, berkaitan dengan posisi yang dia tegak ataupun dia miring ke depan. Jadi ingat, Brembo punya dua macam. Ini master belakangnya. Kita lihat master depannya nih. Master remnya Brembo GP SBK billet. Oh. Yang bikin istimewa bukan harganya. Harga yang dibayar adalah most likely karena produksinya yang sulit, kualitas material, dan lain-lain. Jadi fair dia mahal. Dan juga bukan karena Anda beli karena gengsi. Tidak. Master rem Brembo GP ini, X-Series, X-Line, dia mendeliver brake modulation yang sangat amat berbeda dibandingkan Brembo RCS ataupun RCS Corsa Corta. Totally, way, this one more better. Brake feelingnya itu jauh lebih konsisten, smooth feel-nya, brake load-nya Anda benar-benar bisa ngerasain. Makanya kombinasi antara master rem seperti ini, kaliper ini ada kombinasi yang sempurna sehingga Anda benar-benar bisa merasakan control of your brake system. Tapi juga kita tahu bahwa brake system ini sangat, bukan overkill ya, sangat mampu banget. Tapi Anda benar-benar in control. Karena handling pressure-nya di master rem bagus, kaliper buat gigit disc brake bagus, semuanya bagus. Jadi gitu. Kita balik lagi ke belakang, urusan rem di kaliper belakang dia pakai apa nih? Nah, bagian belakang dia menggunakan kaliper supaya samain depan ya kan, nickel finish gitu ya. Pakai P234 yang CNC nickel. Ini cukup favorit terutama di kalangan Vespa juga ya. Ini kaliper nih. Kaliper 2 pot 34 mili, nickel. Terus disc brake-nya yang belakang menggunakan disc brake dari SBK, Superbike Unlimited. Jadi fix tetap non-floating, cuma dia lebih lightweight. Karena toh anyway, saat kalian pakai motor Superbike, rem belakang Anda pakai ya jarang-jarang lah gitu. Brake line-nya, line out-nya di bawah, tetap ada quick release-nya. Dan ini udah pakai selang rem dari Hell juga. Untuk bracket ini sudah included dari Shooter. Karena bracketnya ini khusus. Jadi kalau di swing arm ini Anda mau lepas roda belakang, dia sudah dibikinin sistem yang cukup sangat baik sehingga kaliper juga si as roda itu duduk diam. Jadi saat as roda saya cabut timurnya, saya tarik, roda ini tidak akan jatuh. Dia ditopang. Baru kita angkat dengan naikin ke atas, ditarik ke belakang, dan tapi dudukan brake kaliper dia udah ada stay-nya di sana. Itu kan yang keren. Jadi dia bikin ini semua konstruksi untuk ngebantu saat kita load unload daripada roda belakang. Keren. Nah, kita bahas kokpit dulu yuk. Ini nih kokpitnya motor Arwane Coco Dev nih. Ya. Segitiga memang masih standar, masih oke katanya, tampilannya yang udah sporty banget. Walaupun dia ini adalah produk dari aluminium cast, memang bakal lebih galak kalau kita ganti pakai produk aluminium billet, walaupun black juga dan desainnya mirip-mirip, cuma bisa jauh lebih galak gitu. Kita suka Yamaha dengan detail ininya nih. Oh, steering stemnya aja, asnya udah dibentuk sungguh menawan, murnya juga kece. Jadi stok aja udah keren gitu. Bisa lihat di sini tabung rem memang sengaja mengandalkan yang OE plus gitu, pakai Brembo yang smoke. Lalu tadi udah kita lihat ini pakai master rem Brembo GP, terus hose-nya pakai hose dari RYT.
Lalu switch kit udah ganti. Ini menggunakan switch kit dari Jet Prime Italy. Dia include sama housing daripada throttle by wire, lalu semua tombol yang banyak begini. Di sisi kanan seperti ini, di sisi kiri seperti ini. 5 di depan, ada lagi nih di belakang nih. 2 tombol. Gitu. Tombol-tombol Jet Prime ini, dia mereplace switch kit standar, socket to socket penggantiannya, tidak ada yang dirubah, dan juga fungsinya 100% sama. Bingung nggak? Aslinya kan awalnya di sini ada yang suka putar-putar itu terus ditekan. Nah, digantikan menjadi 3 tombol oleh Jet Prime. Jadi, Jet Prime itu kalau bikin switch kit, dia bisa bikin race version maupun street version. Street version ya kayak gini. Anda bisa punya motor dengan kokpit, gayanya gaya balap, tapi sebenarnya function tombolnya semuanya akan tetap fungsional seperti original. Ya, I think virus atau bukan, gaya modifikasi switch kit di kanan dan kiri ini, saya yakin sebentar lagi akan booming di Indonesia. Karena kalau yang pemain kalian yang suka super sport, superbike, kalian pasti pengen banget kokpit kalian itu terlihat makin lama makin lebih ke arah sport racing. Ya, ini salah satu jawabannya, pakai Jet Prime. Di sini doi pakai grip dari Ariete, Aries Grey, lalu kirinya bar end, kanannya pakai lever guard original dari Lightech Racing Italy. Kokpit sih nice banget ya. Menurut gua udah menawan sekali nih kokpit ini. Cakep kok David, cakep. Kita lanjut ke seluruh penampilan dari kendaraan motor. Sebelum itu kita bahas deh protektor apa aja sih yang dipasang di motor ini. Untuk urusan protektor di motor ini masih perlu digunakan karena Coco Dev masih suka pakai buat ini motor dipakai buat touring, mini touring lah, mini touring singkat. Karena dia di Jawa enak-enak sih. Maksudnya gue yakin gue baru tahu keliling Jawa. Di Jawa itu kalau Anda keliling sedikit ke sana, sedikit ke sini, udah indah banget, udah keren-keren banget. Jadi motor ini malang melintang, jadi butuh protektor yang bisa diandalkan untuk keamanan motor dia. Contoh, axle guard, ya. Ini axle guard harga nggak mahal, tapi kalau sampai ada apa-apa, bakal protect bonggol shock you, ya kan? Shock you, dan juga kaliper you, gitu loh. Ini. Terus juga udah dipasangin frame slider, RNG, Aero Crash Protector, best protection you can get since 2011. Simply the best, RNG untuk urusan proteksi. Lalu juga di sini doi udah pakai GB Racing engine guard, the same engine guard yang dipakai di motor-motor WSBK. Lalu sebenarnya ini kan jalur pedok RNG. Ini jalur pedok dibikin seperti ini. Selain buat jalur pedok, sebenarnya kalau sampai ya amit-amit, ini juga akan bantu supaya nge-slide, supaya swing Amanda lebih safe gitu. Jadi protektor di motor ini segini. Oh, paling ada satu lagi radiator guard, RNG Racing juga. Nah, urusan buntutnya dilepas yang standar, dipakein NRC tail tidy kit dari USA. Dan stang masih menggunakan standar, tapi footstep udah ganti pakai Lightech Racing Type R. Dimana Lightech Racing Type R ini bedanya apa sih sama Lightech Racing biasa? Satu, baut-bautnya titanium semua. Kedua, yang ini warnanya black, ininya red, ininya silver. Terus dia dikasih foldable. Dan juga heel plate-nya dia carbon R. Kalau buat street, saya setuju. Tapi sebenarnya footpack, saya lebih setuju kalau footpack-nya pakai yang fix. Karena kenapa? In case kaki kita lagi ini terus terjatuh, sebenarnya saat motor jatuh, biar dia yang menahan mata kaki kita supaya tidak terbebani motor dan tergerus. Ini penting loh guys sebenarnya. Makanya kalau di racing ini pasti fix gitu. Sekarang kita lihat ya. Dengan penggantian footstep, apa sih yang dikejar? Posisi riding. Saya tinggi 180, beratnya jangan ditanya, pokoknya berat banget. Apalagi beban hidup, berat banget. Nah ini
posisinya nih. Nah, itu. Setangnya sih menurut saya cukup oke. Tanpa diganti pun dia udah cukup lebar, derajatnya udah nice, ya kan? Footstepnya. Dan footstepnya di motor ini giginya udah dibikin reverse. Jadi satunya naik, 2, 3, 4-nya turun. Kenapa begitu? Oh, niru orang balap. Nah. Kita nggak ngelakuin sesuatu berdasarkan tiru following others tanpa tahu fungsinya apa. Kalau owner udah tahu, karena dia lebih pilih saat dia menikung, kalau dia mau ganti gigi upshift, lebih enak dia tetap dalam posisi nunduk untuk kick down rather than pull up. Jadi dia lebih pilih di reverse, naik giginya ditekan. Terus kalau lagi mau turun gigi kapan? Pas lagi mau braking, sambil berdiriin badan, kaki udah siap untuk congkel. Gitu. Kenapa dia pilih reverse shifting? Nah, kita lihatlah. R1M itu desainnya sebenarnya pertama kali 2015. 2018 facelift, lalu facelift kecil, dan yang ini 2022 memang kita nggak bisa bohong. Tampilannya memang masih sporty banget, masih cakep banget, masih ganteng banget. Apalagi motor ini udah pakai Tanks Road, ya kan, karbon. Bedanya adalah dia kondom, ngelapisin tangki yang lama. Cuma bedanya dia punya punuk yang lebih tinggi di sini. Gunanya apa? Nih, pas lagi riding yang tadi tuh, ini lebih kita badan lebih ke stop ke sini, plus kaki kita ngejepitnya ini jauh lebih enak. Apalagi ini dipasangin pakai Project One side tank grip yang berbahan silikon, not rubber, bukan karet, bukan foam getas, nggak bikin kotor, mudah dicuci, dan dia akan keset selalu, berasa karet hidup selalu karena dia silikon base. Ini kelebihannya dari side tank grip dari Project One. Wah, Tanks Road-nya bikin ganteng, makin sporty. Buntutnya udah full karbon, as original dari Yamaha. Buntutnya nggak ada, ngegantung tipis, keren, ada lobang, knalpotnya mancung menikmat, Pro Race. Aduh. Windscreen, Puig Smoke. Memang pakai spion, ya kan? Karena mau dipakai di jalanan. Tapi motor ini udah menggambarkan benar-benar cita rasa dari ownernya. Mau lihat dari sisi satunya? Sebenarnya ya, kalau you lihat dari kamera itu kan 2 dimension. Gua di sini ngelihat jauh lebih nikmat karena 3 dimensional. 4 termasuk dengan emosional. Wah, ini sih keren. Coba tukeran saat kamu di sini. Ayo pindah. Saya di sana. Tadi udah lihat dari sisi sebelah kanan. Sekarang lihat sisi kiri. Sebelah kanan Anda bisa menikmati, oke, dari depan, ya kan? Pelek, disc brake, kaliper, bodi, mesin, protektor, light tech, knalpot, dan lain-lain. Di sisi kiri, nggak kalah istimewanya. Lihat swing armnya, silver telanjang kelihatan besar. Rantainya Eka Chain Gold. Eka Chain yang bukan kuning gold loh ini. Ini kayak kuning rose gold loh. Gold rose gold, bukan kuning. Tuh, rolling resistance-nya rendah banget tuh. Rantai doang tuh. Apalagi anak sepeda udah tahu banget dah. Rantai itu bisa ngirit berapa watt tuh. Tuh, rantai. Tuh, lihat dari samping sini. Bahkan kalau lu geser-geser dikit saat, tuh. Kelihatan kokpitnya ngintip-ngintip dikit. Switch kitnya sporty banget. Aduh. Harus diakui. Ganteng nggak? Mas Satrio? Ganteng nggak? Ganteng ya? Parah ini motor. Parah. Motor ini ganteng banget. Stikernya di tempatnya Koko Wandi, Graphic Factory yang ada di Sunrise Garden, Jakarta Barat. Koko Wandi. Kece Koko. Keren, keren, keren. Nah, ya gitu sih. Saya entah lagi nggak konsen atau apa ya sebenarnya. Pengennya
pengennya bahas ke kalian supaya kalian bisa lebih tahu tentang barang apa sih itu, apa sih fungsinya, plusnya apa, minusnya apa, kira-kira ya gitulah. Kayak orang lagi suka sesuatu terus kan digging more info ya kan, gitu-gitu. Cuma jujur saya nggak terlalu konsen karena saya lebih pengen pas lagi ngeliatin, ngenikmatin ini. Ya kok apik yo ini lah, motornya kok sporty, racing look, padat, berisi, detail, line jalur-jalur kabel rapi, posisi grip semua, posisi lever semua rapi. Nah, iku loh. Keren nih motor. Ya, gitu aja deh. Kayaknya kita sudahi saja, karena saya belum cukup puas untuk ngeliatin motor ini, sedangkan motor ini besok pagi akan segera diangkut. Jadi ya, saya butuh waktu ya untuk bercengkerama dengan motor ini. Thank you buat kalian yang udah mempercayakan selalu ke One3 dan nonton YouTube One3. Selalu support, selalu dukung. Komen-komen kalian itu tentunya bagi saya, mau positif negatif, pasti adalah komen yang membangun. Saya berusaha untuk melihat itu sebagai sesuatu yang konstruktif, membangun supaya kita menjadi lebih baik. So, stay tune terus di YouTube channel One3. Bisa lihat-lihat Instagram One3, kita ada apa aja yang terjadi setiap harinya. Dan saya doakan semuanya sehat. Doakan saya semoga sehat. Semoga limpah rezeki, semoga diberkati, semua diberikan keamanan, Indonesia damai sejahtera, persaudaraan makin kuat, persaudaraan makin ketat, dan semuanya Tuhan ridhoi, Tuhan berkati. Oke? Bye-bye. See you on the next video.